kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah di rumah saudara masing-masing. Kita bersyukur sekalipun kita belum dapat beribadah di gereja atau di rumah Tuhan, tetapi pada pagi hari ini kiranya ibadah kita di rumah masing-masing tidak mengurangi sukacita kita ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian untuk kemuliaan Tuhan pada pagi hari ini. Ibadah rumah ini ya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami di hadapan Allah,
tetapi kami tetap bersyukur kepadamu sebab Engkau baik atas kehidupan kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kiranya jangan memberikan firman Allah ini Tuhan pimpin, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Allah. Tuhan urapi setiap jemaat yang mendengar di rumah masing-masing. Tuhan lawat dan Tuhan berkati, sehingga sungguh Tuhan firman Allah ini sungguh-sungguh boleh berbicara dan memberkati serta menguatkan iman kami, khususnya di tengah-tengah Tuhan banyaknya pergumulan yang sedang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah bagi kami, karena kami siap untuk mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini jemaat Tuhan, sekalipun kita tidak dapat beribadah di rumah Allah, di gereja kita, ya, tetapi kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita ketika Tuhan memberikan kesempatan untuk kita dapat beribadah di rumah masing-masing, tentu bersama dengan keluarga masing-masing. Kita percaya sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, firman Tuhan ini boleh memberikan kekuatan dan menjadi berkat bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, hari ini saya mengambil satu tempat barangkali yang berbeda dengan biasanya. Tentu tidak mengurangi rasa hormat kita bersama di dalam kita beribadah, sekaligus tidak mengurangi rasa hormat kita untuk kita boleh memuliakan Tuhan lewat pelayanan ini. Tetapi kita rindu ya, dalam suasana yang barangkali agak lebih santai, tetapi kita bersama-sama boleh mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur nomor yang ke-42 ayat 1 sampai yang ke-6. Mazmur 42 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Allah, saya bacakan buat saudara. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat Tuhan, sampai sedemikian pembacaan kita. Saya pernah mendengar satu kesaksian dari seorang ibu yang memiliki pergumulan yang luar biasa dalam kehidupannya. Jemaat Tuhan, ibu itu pernah menyaksikan bahwa sejarah kehidupan keluarganya dimulai ketika suaminya mengambil keputusan yang tadinya adalah seorang pengusaha, tetapi karena dia memiliki kerinduan yang dalam untuk melayani Tuhan, akhirnya di tengah-tengah kesuksesan dalam kehidupan perekonomiannya, dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan. Langkah awal yang dia tempuh adalah dia masuk dalam sekolah teologi dan kemudian menjadi mahasiswa dalam seminar itu. Singkat cerita, suami itu boleh merampungkan pendidikan teologinya dan kemudian dia melayani dalam satu gereja yang sangat sederhana di satu kota. Nah, jemaat Tuhan, sampai satu ketika suami ini dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di satu daerah.
Dan kemudian dia berpamitan dengan istrinya untuk dia pergi ke satu tempat itu untuk melayani Tuhan di sana. Saudara tahu apa yang terjadi 3 jam ketika suami itu meninggalkan istri dan keluarganya. Ya, istrinya mendengar berita bahwa suaminya ditabrak oleh seseorang dan kemudian dia menjadi korban tabrakan. Dan yang terjadi adalah suaminya meninggal di tempat. Saudara, ketika ibu itu mendengar bahwa suaminya telah dipanggil Tuhan dalam perjalanan melayani Tuhan di satu tempat, tentu sebagai seorang manusia biasa, dia mulai menangis dan kemudian terbesit dalam pikirannya untuk mempertanyakan kehadiran Allah di tengah-tengah peristiwa yang terjadi dalam peristiwa kecelakaan yang dialami oleh suaminya tersebut. Dia mempertanyakan, Tuhan, di manakah engkau ketika suamiku sedang tertabrak? Apakah kau tidak melihat dan kemudian kau menghindarkan suamiku padahal suamiku sedang dalam perjalanan melayani? Saudara, satu peristiwa yang tidak mudah untuk dipahami oleh setiap kehidupan anak Tuhan. Dan peristiwa atau sejarah kehidupan keluarga itu tidak berhenti sampai ketika suaminya dipanggil oleh Tuhan. Beberapa bulan kemudian ketika ibu itu mulai dapat menata hati dan kemudian dia mulai dapat mempercayai bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di balik peristiwa yang terjadi atas suaminya. Anak perempuan yang pertama yang melanjutkan usaha bapaknya, dia mengalami pergumulan yang begitu hebat. Dia ditipu oleh teman bisnis. Singkat cerita, perekonomian daripada anaknya itu mulai goyah. Dia jual rumahnya untuk membayar hutang-hutang atas perusahaan di mana dia mengusahakan usaha yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Dan dia harus membayar tunggakan-tunggakan perusahaan di mana dia bekerja. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk kedua kalinya ibu itu meneteskan air mata dan kemudian dia mempertanyakan kembali, di manakah engkau Tuhan ketika anakku sedang ditipu oleh teman bisnisnya? Apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan anakku? Sehingga kau mengizinkan anakku harus mengalami penipuan. Saudaranya dikasih Tuhan, peristiwa yang terjadi kepada anak perempuan yang pertama ini tidak kemudian menjadi peristiwa yang terakhir dalam sejarah kehidupan keluarga. Rupanya pergumulan atas kehidupan keluarga itu masih berlanjut. Suatu hari ibu tadi melihat anaknya yang kedua, yaitu laki-laki, tiba-tiba menggigil, muntah-muntah di tempat tidurnya. Dan kemudian ibu itu bawa ke rumah sakit. Dan kemudian oleh rumah sakit dikatakan bahwa anak laki-lakinya ini mengambil sakau karena dia mengalami ketertagihan atas obat-obatan terlarang. Saudara, hati ibunya begitu remuk. Dia mengalami kesedihan yang luar biasa, sebab dia tidak pernah berpikir bahwa kematian suaminya, peristiwa anaknya yang perempuan pertama ditipu oleh teman bisnisnya, dan itu tidak berakhir atas pergumulan rumah tangga itu. Ternyata anaknya yang kedua pun mengalami problem yang tidak kalah berat. Singkat cerita, ibu itu bawa ke rumah sakit dan kemudian anak itu dimasukkan dalam panti rehabilitasi. Dan setelah sembuh, saudara, dia kembali ke rumah dan ibu itu berpikir bahwa anaknya telah sembuh. Ada kekuatan, ada sukacita yang baru dirasakan oleh ibu tadi. Tetapi 1 bulan setelah itu keluar dari rumah sakit, tiba-tiba dalam satu hari ibu itu dipanggil, ditelepon oleh polisi. Dia katakan bahwa anaknya yang kedua ini, yang baru 1 bulan yang lalu keluar dari rumah sakit, ternyata tertangkap sebagai seorang pengedar obat-obatan psikotropika. Saudara yang dikasih Tuhan, pergumulan
Dia jual seluruh hartanya, dia jual rumahnya untuk sedikit mengurangi hukuman yang harus dihadapi oleh anaknya yang terancam hukuman berat pada waktu itu. Tentu biaya tidak murah, saudara, yang harus dikeluarkan untuk kehidupan anaknya yang sedang terjerat obat-obat terlarang. Dan singkat cerita, anaknya tentu harus menghadapi hukuman. Dan pergumulan rumah tangga ini tidak berhenti sampai di situ, karena beban yang begitu berat. Maka ibu itu penyakit lama yang dia miliki, ginjalnya yang telah mengalami gangguan di masa-masa yang lalu, yang telah pulih, hari itu kemudian kambuh kembali dan lebih berat. Dan dokter katakan bahwa ibu itu mengalami gagal ginjal. Dia jual hartanya, sebagian dari harta yang masih tersisa, untuk biaya berobat. Saudara, rupanya benteng diri seorang ibu tadi remuk, hancur ketika dia harus divonis dokter bahwa dirinya mengalami gagal ginjal. Pergumulan demi pergumulan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya. Ibu itu berpikir bahwa persoalan yang satu belum selesai, muncul persoalan yang berikutnya. Persoalan yang berikutnya belum selesai, Tuhan izinkan terjadi pergumulan yang berikutnya. Dan terus terjadi sampai kepada vonis dokter atas hidupnya bahwa dia mengalami gagal ginjal. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di satu malam, karena dia sudah tidak dapat menahan diri atas apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya, ibu itu tiba-tiba histeris di rumah sakit. Dia mempertanyakan, di manakah engkau Tuhan? Ketika suamiku engkau panggil lewat kecelakaan yang begitu tragis. Di manakah engkau Tuhan ketika anakku pertama yang perempuan ditipu oleh rekan bisnisnya? Di manakah engkau Tuhan ketika anakku yang kedua laki-laki harus menjadi pecandu narkoba? Dan akhirnya di manakah engkau Tuhan ketika anak laki-laki itu yang sama harus ditangkap oleh polisi karena sebagai pengedar obat-obat terlarang atau narkoba? Dan di manakah engkau Tuhan ketika malam ini aku terbaring sakit dan dokter mengatakan bahwa aku mengalami gagal ginjal? Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah meminta pertolongan-Mu, tetapi di saat aku perlu sepertinya Engkau in absentia dalam hidupku. Seperti Engkau tidak pernah melihat, Engkau tidak mendengar atas apa yang terjadi dalam kehidupanku dan keluarga. Di manakah Engkau Tuhan ketika aku perlu dan membutuhkan Engkau? Sepertinya Engkau tidak melihat pergumulanku dan Engkau meninggalkan aku. Engkau absen dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi atas kehidupan ibu tadi, saya kira menjadi satu gambaran atau representasi atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan ibu tadi itu pun pernah dialami oleh pemazmur, seperti yang dibahas dan kita baca dalam Mazmur 42 tadi. Mungkin kasusnya tidak sama, tetapi pergumulan yang dihadapi oleh pemazmur dan bangsa Israel itu tidak kalah berat dengan apa yang dialami oleh ibu tadi. Kalau saudara baca dari ayat 1 sampai ayat 6 dalam Mazmur tadi, bangsa Israel sedang ditawan oleh bangsa Babel. Tentu khusus sekali orang-orang yang menghadapi kasus seperti bangsa Israel sebagai orang-orang jajahan. Setiap pagi mereka bangun, status mereka sama ada sebagai budak, orang-orang yang terjajah. Dan tentunya ada satu pergumulan yang luar biasa yang dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu itu. Sudah bertahun-tahun mereka berteriak kepada Allah, sudah bertahun-tahun mereka meminta pertolongan kepada Tuhan, tetapi sepertinya Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar, Allah jauh dan meninggalkan kehidupan mereka. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, betulkah Allah telah meninggalkan kehidupan bangsa Israel?
Benarkah Allah tidak mendengar? Bukankah Allah itu maha mendengar dan Allah maha melihat? Sepertinya Allah tidak melihat pergumulan bangsa Israel, dan kemudian sepertinya Allah meninggalkan bangsa itu dan membiarkan bangsa itu menghadapi penderitaan yang cukup lama dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bangsa kita menghadapi satu pergumulan yang tidak ringan. Beberapa bulan terakhir tentu saudara dan saya dan seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia ini memiliki pergumulan yang sama. Kita diperhadapkan kepada satu wabah virus corona yang sampai hari ini sepertinya belum ada tanda-tanda untuk selesai. Bahkan angka yang terjangkit terus mengalami peningkatan, korban terus mengalami peningkatan, sekalipun angka yang sembuh pun mengalami peningkatan. Saudara, barangkali beberapa minggu ini kita sudah berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya kita, tetapi seluruh anak-anak Tuhan di negeri ini, bahkan anak Tuhan di seluruh dunia ini sudah berteriak kepada Allah. Kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah untuk berdoa dan memohon pertolongan Allah, supaya Allah berbelas kasihan dan berkasih karunia atas bangsa ini, untuk segera Tuhan campur tangan dan menyelesaikan masalah COVID-19 ini. Tetapi sampai hari ini sepertinya Allah mengizinkan COVID-19 ini terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Saya percaya di balik peristiwa ini Allah tentu punya rencana yang luar biasa, yang maha dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memperhatikan beberapa media terakhir ini dengan terjadinya COVID-19 ini, sebenarnya ada satu pembelajaran yang luar biasa. Kita diajar bukan saja menghargai waktu-waktu kita untuk kita dapat bersekutu bersama dengan Tuhan. Sebab persekutuan bersama dengan Tuhan merupakan satu anugerah dan berkat Allah yang besar dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Tetapi kalau saudara mencoba untuk kemudian kita membuka mata kita dan melihat apa yang terjadi atas dunia ini, beberapa saintis mengungkapkan data-data yang luar biasa. Pemanasan global yang terjadi ketika manusia masih sibuk, industri-industri di seluruh dunia ini sedang aktif bekerja, lapisan ozon ini menipis. Tetapi lewat peristiwa COVID-19 ini, beberapa ilmuwan dunia mengatakan bahwa kutub utara, kutub selatan yang tadinya es yang mulai mencair, hari ini mulai kembali membeku dan menggunung kembali. Ini tanda-tanda yang baik. Sungai-sungai yang tadinya tidak terlihat dan tidak pernah dialiri oleh ikan-ikan hari ini, banyak sekali masyarakat dunia menyaksikan bahwa sungai-sungai di negara mereka menjadi sungai-sungai begitu jernih, dan banyak ikan-ikan yang tadinya tidak terlihat hari ini terlihat begitu indah dan luar biasa. Sekarang di balik peristiwa ini, manusia menganggap bahwa COVID-19 ini menjadi satu bencana yang luar biasa. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa ini menjadi cara Allah untuk memulihkan dunia? Sebab Allah begitu mengasihi ciptaannya, termasuk dunia, dan bukan hanya saudara dan saya, tetapi dunia ini telah menjadi milik Allah yang kemudian dipulihkan oleh Allah dengan cara-caranya yang ajaib. Bagi kita tentu ini bencana, tetapi bagi Allah ini merupakan cara-cara yang baik untuk memulihkan persekutuan kita dengan Tuhan, memulihkan persekutuan kita dengan anggota keluarga kita, memulihkan dunia ini yang semakin rusak dan kemudian dikembalikan oleh Tuhan ke dalam posisi yang menjadi lebih baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal penting yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia menghadapi pergumulan di negeri Babel pada waktu itu. Dan ini menjadi pembelajaran yang berharga bagi kita tentunya. Ketika kita menghadapi pergumulan yang tidak kunjung selesai hari ini, bukan hanya kasus COVID-19, tetapi barangkali saudara juga punya pergumulan-pergumulan pribadi yang belum terselesaikan sampai hari ini.
dan persoalan terus bertumbuh-tumbuh dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan? Barangkali saudara sudah dapat berkata, Tuhan, aku sudah berteriak dan memohon pertolonganmu, tetapi sampai hari ini kau belum menjawab aku. Sepertinya engkau tidak melihat dan menutup telingamu untuk mendengar doa-doa. Saudara, kita dapat belajar dari pengalaman pemazmur. Ada beberapa hal yang saya ingin share kepada saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, yang dilakukan pemazmur ketika dia sedang menghadapi pergumulan dalam kehidupan dan bangsanya, yang dia lakukan adalah yang pertama, dia mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan. Saudara, kalau saudara baca di Mazmur, ya, di ayat-ayat yang kita baca tadi, misalnya satu contoh di ayat yang pertama dan di ayat yang kedua, coba kita akan baca Mazmur ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku yang merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bila aku boleh datang melihat Allah. Ayat 3. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Ayat yang keempat. Itulah yang hendak ku ingat. Sudah perhatikan ayat yang keempat ini. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwa gundah gulana. Yang diingat oleh pemazmur ketika jiwanya sedang gundah gulana adalah bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara-suara dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara, yang selalu dilakukan pemazmur ketika dia sedang tertekan dengan berbagai pergumulan, dia mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup. Saudara, sering saya ajarkan kepada jemaat di tempat ini, kepada saudara sekalian, sebelum saudara tidur di waktu malam, saudara bisa mencatat kebaikan-kebaikan Allah dalam buku catatan harian. Sepanjang hari Tuhan, engkau sudah berbuat apa untuk aku? Apa yang sudah kau terima dari Tuhan? Sudah catat kebaikan, bentuk kasih Allah yang sudah dinyatakan dalam hidup, baik secara pribadi maupun keluarga. Catat. Sebab itu menjadi satu catatan penting, bukan saja kita dapat mengingat sejarah Allah menolong kehidupan kita, tetapi di saat kita sedang menghadapi pergumulan yang begitu berat, catatan pribadi itu dapat memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita, betapa nyatanya pertolongan Allah yang sudah Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau dulu dan kemarin Allah sudah menolong, maka hari ini dan besok pun saudara harus percaya bahwa Allah pun akan menolong kehidupan kita. Saya percaya bahwa setiap kita punya agenda, punya catatan-catatan pribadi bersama dengan Allah. Bukalah album-album kenangan saudara bersama dengan Tuhan. Ketika Allah menyembuhkan saudara, ketika Allah memulihkan perekonomian saudara, ketika Allah menolong sekolah anak-anak saudara, ketika Allah memulihkan hubungan rumah tangga saudara, dan banyak hal yang sudah Allah kerjakan dalam hidup. Ingat itu dan buka kembali dalam pergumulan ini. Itu akan membuat saudara kuat dan selalu dapat bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, di ayat yang ke-6 kita akan baca Mazmur pasal 40 ayat yang ke-6 dikatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal kedua dilakukan pemazmur dalam menghadapi masa-masa yang berat dalam hidupnya adalah dia mengendalikan perasaannya dengan pikirannya. Sekali lagi, dia mengendalikan perasaannya dengan pikirannya. Saudara, seringkali pikiran itu kita pakai sebagai sarana atau media untuk kita mengenal Allah dengan benar. Saudara belajar untuk mengenal Tuhan tidak menggunakan perasaan, tetapi menggunakan pikiran.
tetapi perasaan itu sebagai media untuk kita dapat merespon atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika ada wabah, ketika ada pergumulan, ada bencana, ada masalah, pertama kali yang merespon itu adalah perasaan saudara. Sebab perasaan adalah media untuk kita dapat merespon atas segala peristiwa yang terjadi. Tetapi tentu saudara, kita tidak ingin dikendalikan atau hidup kita dipimpin oleh perasaan kita. Sebab perasaan yang dipenuhi dengan pergumulan akan membawa kita kepada satu situasi yang semakin membuat kita sulit untuk kita dapat move on dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, kita punya pikiran yang dapat kita pakai untuk mengendalikan perasaan kita. Pikiran yang benar, pikiran yang dibangun atas dasar firman Allah, itulah yang dapat kita gunakan untuk mengendalikan perasaan kita. Dan itu digunakan oleh pemazmur, sehingga dia katakan, mengapa kau tertekan baik jiwaku? Seakan-akan dalam kehidupan pemazmur sedang terjadi peperangan antara pikiran dan perasaan. Dan pemazmur tetap menggunakan pikirannya untuk dapat mengendalikan perasaan, sehingga dia tetap dapat bersyukur di dalam Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup. Saudara, kalau hari ini saudara sedang tertekan perasaan, gunakan pikiran saudara yang telah saudara bentuk berdasarkan firman Allah. Pikiran yang benar, pikiran yang dipenuhi dengan firman Allah itulah yang saudara dapat gunakan untuk mengendalikan perasaan kita, sehingga saudara akan selalu berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang dilakukan pemazmur ketika dia sedang menghadapi persoalan, di ayat yang ke-6 masih kita dapat baca, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongmu dan Allah. Pemazmur di tengah-tengah pergumulan hidupnya, dia tetap menaruh pengharapannya kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam hidupnya. Saudara, pengharapan ini menjadi kata penting atau kata kunci penting yang harus ada dalam kehidupan kita. Pergumulan boleh terjadi, tetapi jika pengharapan itu masih ada, saudara punya pengharapan untuk memenangkan pertandingan itu. Tetapi jika seseorang saudara kehilangan pengharapan di dalam Tuhan, maka dapat dipastikan orang itu akan hidup kalah terhadap berbagai persoalan yang terjadi dalam kehidupan. 3 hal yang saya mau sharingkan pada pagi hari jemaat Tuhan di dalam kita menghadapi pergumulan dan persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita di masa-masa ini. Mari, yang pertama, kita diajar oleh Tuhan di dalam kita menghadapi persoalan dan pergumulan kita, mengingat kembali akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mengingat kasih dan kemurahan Allah yang pernah kita terima, yang pernah kita kecap dalam kehidupan kita, sehingga kita meyakini kalau kemarin Tuhan menolong dan memberkati kita, memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan kita, maka hari dan masa depan kita harus percaya Tuhan sedang beredar untuk memberikan pertolongan dan kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara sedang diajar untuk kita dapat mengendalikan perasaan cemas, khawatir, takut atas apa yang terjadi dalam masa depan hidup kita, khawatir dan cemas atas kehidupan perekonomian kita, khawatir dan cemas atas kehidupan masa depan anak-anak kita dan seterusnya. Kendalikan itu dengan pikiran yang benar, pikiran yang dibangun atas dasar firman Allah. Dan yang ketiga, berharap selalu kepada Tuhan, menaruh pengharapan kita kepada Allah sebagai satu-satunya sumber pertolongan dalam kehidupan. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memberkati saudara pada pagi hari ini. Amin. Sebelum kita menaikkan doa, mari kita akan mendengarkan satu pujian kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bila kau izinkan sesuatu
kesempatan pada pagi hari ini, jika hatimu sedang gelisah, jika hatimu sedang takut, jika hatimu sedang khawatir, jika engkau sedang panik dalam menghadapi beberapa kasus yang Tuhan izinkan terjadi, baik secara pribadi dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga saudara, ataupun kasus-kasus yang sedang terjadi atas negara ini, saudara bisa tumpahkan saudara di hati saudara masing-masing. Saudara tumpahkan tangan saudara di dada saudara, dan saudara saya akan memimpin dan membawa doa, berdoa untuk kehidupan saudara masing-masing di rumah saudara. Bapa di surga, Engkau melihat tangan-tangan yang sedang tertumpang di dada masing-masing umat-Mu. Tuhan, Engkau tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi-pribadi ataupun kasus-kasus yang terjadi di negara ini. Tuhan, wabah corona yang belum selesai seringkali membuat kami cemas, membuat kami khawatir, membuat kami takut Tuhan. Tetapi kami sangat percaya akan kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Sebabnya Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan jamah setiap umat-Mu dan kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pulihkan iman kami dan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah berbagai pergumulan dan beban besar yang kami hadapi, kami tetap dapat mengingat kebaikan dan kasih dalam kehidupan kami. Kami diajarkan dapat mengendalikan perasaan kami dengan pikiran kami yang benar, dan kami tetap dapat menaruh pengharapan kami kepada satu-satunya penolong kami yang hidup, yaitu di dalam Kristus Yesus Allah kami yang benar, yang sanggup memberikan jawaban dan solusi dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu, limpahkan damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Tuhan, pelihara kehidupan umat-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kiranya firman Allah pada saat pagi hari ini boleh memberikan kekuatan iman dan menghibur jemaat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan dimuliakan dan kami boleh diberkati. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Jemaat Tuhan, kita percaya bahwa ibadah kita pada pagi hari ini melalui firman Allah, melalui pujian yang kita dengar, yang saudara nyanyikan di rumah saudara, kiranya boleh memberikan kekuatan dan pertolongan dalam kehidupan saudara. Dan sebelum kita mengakhiri kesempatan pada ibadah pada pagi hari ini, kita akan mendengar beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Diaken Lisa pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus pada saat pagi hari ini, karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Karena anugerah dan serta kemurahan-Nya kita boleh diberikan kesempatan pada pagi hari ini, sekalipun kita melakukan ibadah secara online di rumah kita masing-masing, kiranya tidak membuat sukacita kita menjadi kendor di dalam kehidupan, tetapi biarlah sukacita kita semakin bertambah di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Yang berikutnya kami menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada bulan Maret. Yang pertama kami sampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Matius Supriyana pada tanggal 9 Maret, dan yang kedua kepada Ibu Ida yaitu tanggal 10 Maret, dan kepada Bapak Yusuf di tanggal 11 Maret, dan yang berikutnya yaitu Saudara Gari Adam tanggal 9 Maret, dan
Jika sudah ada perkembangan yang menunjukkan akan kondisi lebih baik, kami akan informasikan lagi di ibadah-ibadah mendatang secara online. Yang kelima, kami menyampaikan untuk ibadah Jumat Agung dan perayaan Hari Paskah. Jumat Agung jatuh pada tanggal 10 April dan kita akan mengadakan ibadah secara online pada jam 19.00 atau jam 7 malam. Kita masih melakukan ibadah secara online dan firman Tuhan akan di-share lewat video. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah langsung ya, seperti yang kita lakukan di ibadah umum seperti di minggu-minggu yang lalu sebelum adanya virus ini. Nanti Bapak Ibu bisa mengikuti langsung video yang akan di-share nantinya. Bapak Ibu bisa melakukan ibadah secara online di rumah dan firman Tuhan serta puji-pujian akan dinyanyikan di gereja tempat ini. Kemudian untuk perayaan Hari Raya Paskah jatuh pada tanggal 12 April yaitu jam 9 pagi. Untuk ibadahnya sama seperti pada ibadah Jumat Agung. Firman Tuhan juga akan di-share melalui video dan disertai dengan puji-pujian yang dinyanyikan atau yang dinyanyikan oleh WR serta singer dan diiringi dengan musik yaitu keyboard tunggal. Itu yang bisa dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, kami ingatkan kembali untuk mengenai persembahan yang mungkin minggu lalu sudah berjalan di rumah Bapak Ibu masing-masing. Di sini kami mengingatkan kembali karena mengingat saat ini kita masih melakukan ibadah secara online, maka persembahan masih tetap berjalan ya, baik itu persembahan di sini maupun persembahan bagi Tuhan dan persembahan pembangunan serta persembahan persepuluhan tetap masih berjalan dengan dimasukkan di dalam amplop yang Bapak Ibu sudah siapkan di rumah masing-masing. Ketika tiba waktunya nanti kita akan beribadah bersama lagi di gereja, Bapak Ibu bisa memasukkan di kantong persembahan yang akan diedarkan nanti. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir Bapak Ibu kami sampaikan juga mengenai lomba-lomba yang yaitu akan ada lomba pada saat perayaan Hari Raya Paskah di tanggal 12 April. Maka dengan ini kami juga menyampaikan bahwa lomba-lomba tersebut akan diundur dan sampai situasi dan kondisi kembali normal dan kita beribadah seperti biasa di gereja dan kita akan melakukan reschedule ulang kembali untuk mengenai lomba-lomba tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu Saudara. Kiranya apa yang kami sampaikan ini boleh menjadi perhatian bersama bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Baik, jemaat Tuhan, mari kita akan berdoa mengakhiri jam ibadah, khususnya jam pemberitaan firman Allah pada kesempatan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami tetap bersyukur dan bersuka cita kepada-Mu ya Tuhan. Sekalipun kami tidak dapat berkumpul di rumah-Mu, bergereja bersama sebagaimana biasanya, tetapi pagi hari ini kami bersama dengan keluarga kami masing-masing dapat bersekutu bersama. Itu merupakan anugerah Tuhan yang besar bagi kami. Dan kami sangat syukuri untuk berkat dan kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan Maret. Tuhan berkati dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing, keluarga, rumah tangga, kehidupan anak-anak mereka, pekerjaan, usaha, pelayanan mereka. Tuhan boleh memberkati secara luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang tidak pernah
meninggalkan kehidupan kami. Tuhan pimpin rencana-rencana ibadah di pekan-pekan yang akan datang, baik ibadah Jumat Agung yang diadakan kembali nanti ya Tuhan di gerejamu di tempat ini. Kami akan mengadakan live streaming kepada umatmu, ibadah online ya Tuhan. Tuhan berkati untuk hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian pelayanan. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Berikan kesiapan hati untuk kami dapat mengadakan, oh Tuhan, ibadah Jumat Agung di tanggal 12 yang akan datang, pukul 7 malam di rumah kami masing-masing. Begitu juga ibadah Paskah di hari Minggu tanggal 12 pukul 9 pagi kami juga akan beribadah bersama. Persiapkan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Begitu juga jemaat-jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan boleh memberkati. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkati kiranya sepanjang pekan ini, bahkan di hari-hari yang kami akan lewati, Tuhan tetap melindungi setiap biji matamu, setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu, setiap kami ya Tuhan. Bungkus kami dengan kuasa darah kami dan keluarga kami masing-masing. Jauhkan dari segala macam virus-virus, termasuk virus corona yang akan menghampiri kami. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kami semua dengan kesehatan. Diberkatilah kami semua dengan pemeliharaan dan dalam kasih setia-Mu ya Tuhan. Diberkatilah perekonomian dan keuangan kami masing-masing. Sebab walaupun dalam kondisi yang sulit, Engkau tetap memelihara dan memberkati setiap kami Tuhan, sehingga kami tidak berkekurangan apapun dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, pulihkan negeri kami. Tuhan berkati ya Tuhan perekonomian negeri kami ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kiranya berkat damai sejahtera dari Akhir Tunggal boleh memberkati setiap kami dan memberkati setiap jemaat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Kiranya Tuhan boleh memberkati saudara dan sampai ketemu lagi nanti di kesempatan yang akan datang dalam ibadah Jumat Agung di tanggal 10. Tuhan memberkati. Shalom.